Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, kita akan sama-sama merayakan Jumat Agung. Sudahkah kita siap untuk datang bersama-sama bersekutu Jumat Agung? Bukan hanya sekedar rutinitas kita biasa, saudara, tetapi Tuhan ada arti-arti di dalam Alkitab yang akan kita pelajari supaya kita semakin siap untuk sama-sama datang di hari Jumat Agung. Haleluya. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Saya bacakan, kalian menyimak. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pada pagi hari ini saya membawakan firman Tuhan. Ingatlah luka Kristus. Ingatlah luka Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, di sini dilihat murid-muridnya tidak percaya akan apa yang terjadi. Murid-muridnya masih ragu-ragu, tidak percaya kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu. Tuhan sudah mati dan akan bangkit di hari yang ketiga. Padahal dalam perjalanannya Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali ucapkan kepada murid-muridnya bahwa saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Setiap hampir berapa kali Tuhan Yesus katakan saya akan bangkit di hari yang ketiga. Sudah begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Sudah banyak hal-hal yang membuat murid-muridnya tercengang. Wah, hebat, dahsyat Tuhan. Tetapi ketika karena satu peristiwa saja, murid-murid Yesus katakan tidak percaya. Mereka tidak percaya, saudara. Saudaraku yang terkasih, saya bisa mengerti kenapa murid-muridnya tidak percaya. Mungkin kalau saya saat itu ada di situ juga, saya mungkin jadi salah satu orang yang tidak percaya. Karena kenapa? Tuhan sudah melakukan banyak sekali mujizat. Tetapi kenapa Dia harus mati? Tidak bisa membela dirinya. Dan tidak mungkin sepertinya Dia yang tidak bisa apa-apa itu di dalam kayu salib untuk bisa bangkit di hari yang ketiga. Dia tidak percaya. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, Paskah bukan lagi berbicara tentang kasih. Jumat Agung bicara tentang kasih. Tetapi kalau kita bicara Paskah, kita belajar bahwa kita harus percaya. Paskah mengajarkan kita tentang kuasa Tuhan mengalahkan maut. Kita harus percaya. Jadi saudaraku, ketika kita datang Paskah, namun hati kita ini tidak percaya kepada
kecil sekalipun Tuhan minta engkau percaya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu bukan teori. Tuhan itu adalah nyata. Dia Tuhan yang sudah mengorbankan kemuliaannya, mengorbankan kesempurnaannya untuk saya dan saudara. Saudaraku, di ayatnya yang ke-40 dikatakan, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Kalau saudara lihat di dalam artinya, di dalam King James Version, di situ memiliki arti bahwa Yesus memperlihatkan bekas lukanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada yang bilang, iyalah masih ada bekas lukanya. Orang dia mati baru 3 hari, belum sampai 3 hari malah. Namun saudaraku, tidak demikian. Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, sudah bukan dengan tubuh jasmani, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Sudah dengan tubuh kemuliaan. Ada satu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kenapa lukanya itu harus ada? Memang tujuannya untuk memperlihatkan kepada murid yang terlebih, untuk Thomas. Saya sudah pernah bawakan ayat ini. Tetapi saudaraku, apakah hanya sampai di situ? Pasti ada hal-hal tertentu yang Tuhan mau tunjukkan tentang bekas lukanya untuk setiap kita. Bukan hanya kepada murid Tuhan. Saudaraku, bekas luka Tuhan bukan saja hanya untuk memperlihatkan kepada kita. Bagaimana dengan kita yang tidak melihat itu? Tetapi Tuhan mau memperlihatkan. Tuhan ingin supaya kita mengingat peristiwa itu, supaya kita mengingat hal yang Tuhan lakukan, hal yang begitu besar untuk saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tubuh jasmaninya sudah tidak ada lagi, tetapi tubuh kemuliaannya. Saudara, lukanya bukan karena kalau ada yang bilang, iyalah Tuhan Yesus itu baru 3 hari, makanya lukanya masih ada di situ. Saudara, setiap luka itu memiliki peristiwa. Saya punya luka. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di tangan saya ini ada luka. Saya sudah bercoba pakai lulur peraciklah, hand body peraciklah, bahkan ada kapsul-kapsul itu untuk menyembuhkan bekas-bekas luka saya, tidak bisa hilang. Tetapi ketika kita nanti di dalam tubuh kemuliaan, tidak ada lagi bekas luka. Jadi saudara, ibu-ibu terutama, tidak usah khawatir. Ketika nanti kita berhadapan dengan Sang Juru Selamat kita dalam tubuh kemuliaan, kita sehat juga, tidak ada lagi bekas-bekas luka. Saudaraku, ibu-ibu yang melahirkan secara sesar seperti saya pasti tahu bekas luka itu ada memiliki cerita. Saya punya cerita dari bekas luka pertama, Jova, dan bekas luka yang kedua. Saya jadi mengingat peristiwa kenapa sampai itu ada. Dan nanti saya akan ceritakan itu kepada anak-anak saya. Luka di tangan saya punya cerita. Luka di kaki saya punya cerita. Begitu dengan peristiwa Yesus, saudara. Dalam luka yang Tuhan alami ketika dia saat disalibkan, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, yang tidak bisa kita lupakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat. Saudara tahu, sampai di surga pun Tuhan itu masih berubah takut. Saudara tidak percaya? Ada ayatnya. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada Yohanes, saudaraku. Kita sama-sama baca ya. Di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-6, coba ditampilkan. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Maka
telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudaraku, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Yohanes adalah orang yang sangat dekat kepada Tuhan. Dia dikatakan duduk di sebelah kanan Tuhan, bersandar di dadanya Tuhan. Yohanes begitu dikasihi oleh Tuhan. Murid-murid Tuhan sudah lama dipenggal, ada yang disalibkan bahkan ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Yohanes, Rasul Yohanes salah satunya yang masih hidup sampai dia masa tuanya, dan dia dibuang di Pulau Patmos karena memberitakan Injil, karena kesaksiannya. Dia dibuang di Pulau Patmos. Dan saudara, sekali lagi Tuhan memperlihatkan dia. Terakhir kalinya dia diperlihatkan ketika dia berlari-lari melihat Tuhan Yesus diambil, dibawa ke Galilea, mau disiksa. Situ terakhir dia lihat, dan akhirnya dia melihat lagi dengan penglihatannya, diperlihatkan dengan fisik, dikatakan anak domba. Di situ bukan berbicara tentang binatang, saudara. Anak domba. Di situ berbicara tentang Yesus, Tuhan Yesus, seperti telah disembelih. Bukan dikatakan domba Allah yang putih bersih, domba Allah yang seperti disembelih. Saudaraku, mungkin bekas luka itu masih ada. Nanti kita sama-sama saksikan di surga. Ataukah mungkin Tuhan punya tujuan tertentu memperlihatkan itu lagi kepada Yohanes. Tapi kalau menurut saya, dalam tubuh kemuliaannya, dia masih dalam seperti itu. Kalau memang masih seperti itu, saudaraku, ketika kita melihat Tuhan Yesus, berapa tangisan, isak tangis yang akan kita jerikan kepada Tuhan, mengingat setiap dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kurang apa Tuhan itu? Dia begitu sempurna. Dia melepaskan kesempurnaannya supaya kita sebagai anaknya menjadi sempurna. Dia Allah yang kaya rela untuk jadi miskin, bukan secara materi, tetapi secara kasih. Begitu kaya kasihnya Tuhan yang diberikan kepada kita. Satu hal yang sampai sekarang tidak pernah habis adalah kesetiaan Tuhan. Amin. Kesetiaan Tuhan untuk saya dan saudara. Seringkali kita mulai ragu akan perbuatan Tuhan. Seringkali kita berkata, masih adakah mujizat Tuhan? Masih perlukah saya percaya? Tetapi saudaraku, firman Tuhan katakan kita harus percaya. Jangan seperti murid-murid Tuhan yang tidak percaya. Padahal kurang apalagi yang Tuhan perlihatkan, dia masih tidak percaya. Ketika nanti saudara, kita ini sempurna adanya, Tuhan rela tidak sempurna supaya kita menjadi sempurna. Tuhan rela meninggalkan keagungannya, kemuliaannya untuk disalibkan untuk saya dan saudara. Namun seringkali kita pura-pura lupa, atau seringkali mungkin karena saya tidak percaya, atau mungkin itu hanya untuk murid-murid Tuhan, hanya untuk orang-orang zaman itu, tidak mungkin untuk sekarang. Mari saudara bertobat. Kita baca kembali firman Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Pahamlah bahwa penderitaannya sempurna untuk saya dan saudara. Kita akan masuk ke dalam poin yang saya akan bawakan bagi kita. Waduh, baru pendahuluan sudah begini. Kayaknya kita pulang jam 11 nih saudara. Saudaraku yang terkasih, luka Yesus berbicara sesuatu untuk kita. Saya mencatat ada 7 luka Yesus yang harus kita ingat. Luka secara berdarah memang
19 ayat 2. Yesus sudah dianyam oleh prajurit-prajurit saat itu, prajurit Romawi. Dianyam dan itu sangat tajam. Kita pegang saja itu bisa berdarah. Apalagi dimasukkan ke dalam kepala, itu tembus sampai ke tenggorok kita, saudara. Saking tajamnya itu. Saya lihat memang itu ranting-ranting akarnya, ranting-rantingnya yang begitu tajam. Ternyata itu bukan paku, tetapi lebih sakit daripada paku. Itu yang ditaruh di kepala Tuhan, ditusukkan di kepala Tuhan untuk menebus dosa saya dan saudara. Saudaraku, sebelum engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya punya beban berat, saya pusing dengan keadaan saya. Tuhan tidak pernah rasa sih sakit kepala. Itu semua patahkan pikiran kita yang demikian. Sebelum engkau menderita, sebelum engkau pusing dengan keadaanmu, sepertinya tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan sudah lebih dulu merasakan yang lebih sakit dari itu. Cuma karena kepusinganmu engkau tinggalkan Tuhan. Tidak ada lagi doa-doamu kepada Tuhan. Bertobat, saudara. Kita sama saja tidak memperdulikan karya Tuhan yang sudah diperbuat oleh saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih, saya pernah firman bulan lalu saya bilang kepala saya ini sering sakit. Tetapi saudaraku, saya melihat mujizat Tuhan. Saudara tahu, semenjak hari itu saya katakan, dan saya pulang ke rumah, dan mungkin ketika saya duduk kembali ke kursi saya, sampai hari ini saya sudah tidak pernah sakit kepala alias migrain. Tidak pernah sama sekali. Saya bersumpah sama Tuhan. Saya sampai cari-cari, Tuhan, kenapa kepalaku sudah tidak sakit? Saya sampai tidak ingat lagi, mandi saya pikir lagi, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Saya tidak sakit migrain lagi, saudara. Karena migrain yang saya derita ketika itu pertamanya ketika saya melahirkan Jova, sampai selesai saya Elea pun tidak sembuh-sembuh. Hampir setiap hari. Iya, hampir setiap hari, dari siang dari malam selalu sakit, saudara. Puji Tuhan, saya sudah tidak pernah rasakan lagi. Dahsyat Tuhan, amin. Saya tidak percaya Tuhan akan melakukan itu untuk saudara juga. Ketika kita percaya, hal yang kecil pun Tuhan minta kita percaya, saudara. Luka yang kedua, tangan berlubang paku. Tangannya berlubang paku. Tangan yang begitu ajaib. Tangan yang bisa menyembuhkan banyak orang. Tangan yang melakukan banyak mujizat. Tangan yang menyembuhkan Bartimeus dari butanya padahal itu buta dari lahir. Tangan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Tidak bisa berbuat apa-apa selama 6 jam. Dia disalibkan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tangannya berlubang paku di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, derita apa yang kau alami hari-hari ini? Engkau sepertinya merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Saya sudah berdoa, tidak ada jalan keluar. Saya sudah berdoa supaya suami saya dipulihkan, tetapi masih seperti itu, Tuhan. Saya sudah berdoa untuk istri saya, tapi istri saya belum bertobat-tobat sampai sekarang. Anak-anak saya belum datang kepada Tuhan. Sepertinya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, tangan yang begitu ajaib tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dia bisa lakukan hanyalah datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Bapaknya. Tuhan mau, saudaraku, kita datang kepada Dia, membawa hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Saudara, kalau kaki kita yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kalau tangan sakit, kita masih bisa melangkah. Tapi kalau sudah kaki, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kaki yang begitu ajaib, bisa jalan di atas air, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia stuck di tempat, tidak bisa melangkah. Dia mau berkata, saya harus melakukan ini, tidak bisa. Dia di tempat, kakinya dipaku. Saudaraku, apa bisa Tuhan saat itu melakukan keluar dari salib? Bisa apa tidak? Bisa. Dia Tuhan. Sampai itu saya takdir seperti X-Men. Kurang ajar semuanya ini. Saya lepas semuanya. Mahkota duri semua saya lepaskan. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia tidak terbakar dengan emosinya. Tidak, saudaraku. Dia tetap sabar untuk menanggung dosa saya dan saudara. Kalau itu tidak terjadi, tidak tergenapilah firman Tuhan, saya dan saudara akan masuk ke dalam nyala api yang kekal, saudaraku. Tetapi Tuhan melepaskan itu semua dari kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, entah hari ini masalahmu apa yang membuat engkau tidak bisa berjalan lagi. Engkau sepertinya mau melangkah ke kanan salah, ke kiri salah, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tuhan minta engkau datang kepada Dia. Dia satu-satunya penolongmu. Dia satu-satunya juru selamatmu. Dia satu-satunya yang bisa membuka kunci yang begitu keras sekalipun. Dia sanggup. Orang berkata tidak mungkin, Tuhan katakan mungkin. Hanya terkadang kita tidak sabar jadi orang. Karena ketidaksabaran kita itu akhirnya kita menjadi orang yang tidak percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah 3 luka Yesus. Yang keempat, punggungnya yang dicabik-cabik. Saudara boleh baca sendiri ya. Saya semenjak masuk di bulan 3, renungan firman Tuhan saya itu tentang sebelum Tuhan disalibkan. Saya mulai sering baca-baca untuk mengingatkan saya kembali. Saudara boleh baca kembali di rumah tentang firman Tuhan. Punggungnya dicabik-cabik, punggungnya dicek. Saudara mau tahu berapa kali firman Tuhan katakan? 39 kali. Dan itu ketika dicambukkan, saudara, begitu ditarik, itu sakitnya lebih daripada yang dicambukkan, karena dagingnya sampai tercacah. Jadi rasanya 39 kali 2. Begitu sakitnya, saudara. 39 kali punggungnya dicambuk berat. Besi-besi yang begitu tajam. Darahnya sampai tercabik-cabik, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari luka Tuhan. Dia sangat memahami penderitaan saudara dan saya. Mungkin saudaraku, ketika kita hidup di dunia ini, kita pernah merasakan dikhianati. Kita pernah merasakan kita sepertinya ditusuk dari belakang. Memang darahnya tidak sama seperti Tuhan. Sakit sepertinya. Kita ditusuk dari belakang, kita dikhianati dengan pasangan kita, kita dikhianati dengan rekan kerja kita, dengan rekan bisnis kita. Tapi Tuhan bilang jangan balas. Jangan balas. Orang yang khianati kamu jangan balas. Amin. Anak muda yang disakiti oleh pasangannya jangan balas. Jangan dendam. Kita yang berumah tangga disakiti suami, disakiti istri, jangan
Dia lakukan untuk saya dan saudara. Amin. Saudaraku, yang kelima, yang pertama tadi apa? Kepalanya yang ditusuk duri. Yang kedua apa? Tangannya yang dipaku. Yang ketiga, kakinya yang dipaku. Yang keempat, punggungnya. Yang kelima, yaitu lambungnya tertikam. Memang saudaraku, ketika itu dikatakan Tuhan itu sudah mati ketika lambungnya tertikam. Tetapi saudaraku, itu hal yang sangat menyakitkan. Tuhan yang melakukan hal-hal yang dahsyat. Tuhan yang menyembuhkan orang sakit itu. Tuhan yang mengatakan penuh kuasa itu. Dia siap diejek, dihina, lambungnya itu ditikam saudaraku. Penghinaan yang begitu besar. Saudaraku, sebelum engkau merasakan, Tuhan memang tidak pernah merasakan kanker. Penyakit apapun yang kau rasakan hari ini, mungkin ada di antara kita yang sudah mengikuti kemoterapi. Entah sudah berapa kali kau konsultasi dengan dokter. Penyakit apapun yang kau datang bawakan membuat engkau takut akan kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu merasakan itu. Percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan. Sebelum engkau mengeluh akan sakitmu, Tuhan tidak sembuh-sembuh ini. Kok masih ada apa tidak? Karena kau tidak jamah-jamah. Lukaku kenapa kau tidak jamah? Saya punya sakit ini. Sabar Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan. Ketika kau percaya kepada Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan kasih untuk saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, luka yang keenam yaitu wajahnya yang rusak. Wajahnya ini saudara, kalau pernah biasanya juga Elsie menampilkan, kita melihat wajahnya, Tuhan Yesus itu sudah tidak rupawan lagi. Wajahnya sudah biru bengkak. Dia ditonjok, dia dipukul, dia diludahi. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Mukanya sudah tidak rupawan lagi. Lebih dari jelek, saudaraku, kalau bisa dibilang. Cuma satu, tulangnya tidak patah, dikatakan firman Tuhan. Tetapi mukanya sudah tidak rupawan lagi. Mungkin hidungnya sudah mulai bengkak, pipinya mulai bengkak, bibirnya sudah tidak cakep lagi. Ketika engkau menjadi orang yang kurang percaya diri, cuma karena tidak punya alis, engkau tidak percaya diri karena engkau dibilangi, tidak ada cantik-cantikmu sedikit pun. Sama melihat dari sial yang saya dapat. Mungkin suamimu sudah bosan lihat di rumah pakai daster terus. Tidak ada lagi pujian yang suamimu sampaikan kepada kamu. Sabar, bukan selingkuh ibu-ibu. Sabar. Tuhan Yesus tidak rupawan lagi. Ketika kita mulai tidak percaya diri, kita dibilang orang jelek lah, fisikmu tidak beginilah, keriting lah, matamu sipit lah, hidungmu pesek, apalagi kulitmu hitam, tubuhmu pendek, terlalu jangkuk dan sebagainya, membuat kita jadi minder, membuat kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang. Ingat Tuhan Yesus, wajahnya menjadi tidak rupawan lagi. Untuk siapa? Saya dan saudara. Sangat kasihan kalau kita cuma karena dihina orang, akhirnya kita tidak mau lagi
masalah hidup kita. Jangan saudara, firman Tuhan, mari kau bangkit. Ini pesan firman Tuhan. Jangan sampai karena demikian kita akhirnya jadi mundur. Jangan. Kita juga yang melihat orang lebih cantik dari kita, kita jadi iri, kita jadi sirik. Jangan, saudaraku. Karena di atas selalu ada yang lebih atas lagi, dan Tuhan yang lebih atas dari segala-galanya. Jadi saudara, sebelum engkau pikir, aduh, tidak ada yang gunanya hidupku ini, sepertinya sudah tidak ada laki-laki yang mau sama saya, karena seperti ini. Jangan saudaraku, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dan yang ketujuh, hatinya yang hancur. Hatinya saudaraku, luka yang ketujuh. Karena kenapa? Ia merasa ditinggalkan oleh bapaknya. Dia merasa ditinggalkan. Dia berteriak di dalam Markus 13 ayat yang ke-34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berteriak karena hatinya hancur, saudara. Hancur sekali. Dengan semuanya yang ada, dengan kesakitannya yang ada, dia merasa saya ditinggalkan. Kenapa kau tinggalkan saya? Dia yang sudah diagung-agungkan dengan murid-muridnya, yang sudah melakukan perkara yang dahsyat. Kenapa dia harus mengalami demikian? Saudara, hatinya hancur untuk saya dan saudara. Dia melepaskan untuk saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih, ketika hatimu hancur, sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya saya ingin bunuh diri, Tuhan. Sepertinya saya ingin mengutuki diri saya sendiri. Sepertinya saya tidak ada lagi gunanya hidup. Ingat saudara, ingat juru selamatmu. Kalau dia yang mengawali semuanya, dia pasti akan menyelesaikan dengan sempurna. Amin. Saudara, masalah itu ada tanggal kadaluarsanya. Jadi jangan karena baru satu masalah kita sepertinya sudah mau bunuh diri. Sudah banyak kan kasus-kasus ini bunuh diri, bukan lagi ini bunuh diri, sudah bunuh diri. Jangan sampai kita melakukan hal demikian. Ingat juru selamatmu. Sejauh manapun masalah hidup kita pada pagi hari ini, yang sampai hari ini sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Karena masalah ini saya dihina orang, karena masalah ini saya dikutuki orang, karena masalah ini saya sepertinya tidak dihargai oleh keluarga saya. Ingat juru selamatmu. Dia juga sudah merasakan begitu banyak luka. Dia lebih dulu merasakan begitu banyak luka untuk saya dan saudara yang lebih sakit dari saudara. Jangan karena masalah yang sepele kita menjadi jauh dengan Tuhan. Jangan karena masalah yang sepele kau tinggalkan keluargamu. Amin. Tetapi saudaraku, ingatlah kembali kepada Tuhan. Hatinya begitu hancur. Tuhan sudah tebus kita. Tuhan Yesus sudah tebus kita. Masalahmu mungkin tidak seperti 3 hari engkau sudah bebas. 3 harimu itu mungkin 3 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan minta kita percaya kepada Tuhan. Jangan seperti murid-murid Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percaya setiap masalahmu ada kadaluarsanya. Saya sabar Tuhan. Saya percaya entah itu besok, entah itu kapan.
Sejauh mana kesetiaanmu kepada Tuhan? Sejauh mana engkau dapat bersujud, tekuk lutut, minta pertolongan Tuhan? Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan membuat kita siap untuk datang Jumat Agung hari Jumat. Amin. Amin. Aminnya cuma 2 orang. Amin. Jadi kita dapat mengangkat rutinitas kita. Ada sesuatu yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Oleh sebab itu saudaraku, kita siapkan